Salam Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Marilah hai orang-orang kudus yang dikasihi Tuhan, bukalah hati kita untuk menerima Roh Kudus. Allah mau bersemayam dalam hati kita. Pujilah Tuhan Allah di atas segala Allah. Patut Tuhan diagungkan. Mari menyembah Dia, Allah yang Maha Kudus. Saya mengundang kita semua untuk berdiri dan mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jumat 260 baitnya yang pertama. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah Bapa yang kami kenal lewat perantaran anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik, yang telah menyerahkan tubuhnya untuk pengampunan kami umat manusia. Di saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepadamu atas segala berkat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah persekutuan keluarga di hari ini. Untuk itu Tuhan, Engkau urapi kami dengan kasih dan sayang-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampuni kami akan segala salah dan dosa-dosa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan secara berbalasan dengan membaca dari Mazmur 16 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 secara berbalasan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya Allah, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan saat ini. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami orang-orang yang hidup dalam kemenangan karena peristiwa Paskah yang baru saja kami rayakan. Dan saat ini kami berteduh diri kembali di hadapan Tuhan.
Kami mau mendengar akan firman-Mu. Oleh sebab itu tolonglah kami, biarlah dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami dituntun untuk mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Diamkan semua suara dalam hati kami, dan biarlah hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab menurut Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali lagi mendengar firman Tuhan. Semoga hari ini kita menyediakan hati kita, pikiran kita, bahkan waktu yang terbaik untuk kita bersama-sama mau mendengar firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bersandar pada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ke rumah sakit atau kalau kita naik kereta api, kita akan menemukan tulisan-tulisan yang khusus. Misalnya kalau di rumah sakit, dia tulis bilang gini, tempat duduk diprioritaskan untuk pasien. Jadi tempat di ruang tunggu itu diprioritaskan untuk para pasien. Kalau kita naik kereta api, ada tulisan bahwa ada tempat duduk khusus untuk lansia, khusus untuk wanita hamil, khusus untuk ibu yang membawa anak kecil. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang-orang ini adalah gambaran tentang orang-orang yang lemah dan sakit, yang tidak berdaya. Dan pada saat itu mereka membutuhkan tempat yang membuat mereka bisa merasa nyaman dengan kondisi mereka. Mereka membutuhkan tempat tidur, mereka membutuhkan tempat duduk untuk bersandar, mereka membutuhkan suatu tempat yang membuat mereka merasa nyaman. Sehingga di tempat-tempat tertentu di dalam pelayanan umum selalu ada prioritas kepada orang-orang yang dianggap punya kondisi yang lemah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perikop kita pada hari ini Mazmur 126 adalah satu gambaran nyata tentang orang-orang yang lemah yang juga mendapatkan tempat untuk bersandar.
Umat adalah orang-orang yang baru pulang dari pembuangan, situasi sulit ketika menjadi budak, kehidupan iman yang mungkin kita tahu bahwa mungkin mereka menjadi orang-orang yang sangat lemah. Oleh karena pada waktu mereka ada di pembuangan, mereka juga membangun kehidupan, membangun hubungan, menikahi wanita-wanita yang ada di sana yang tidak sama imannya dengan mereka. Ini adalah sebuah gambaran-gambaran kelemahan yang terjadi pada saat itu. Lemah tidak hanya secara fisik, oleh karena mereka harus bekerja dengan keras. Mereka harus bekerja dengan tenaga yang penuh. Tapi secara iman, secara mental, secara rohani, mereka juga adalah orang-orang yang lemah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Oleh karena keadaan, kondisi yang mereka hadapi pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesusahan bisa mempengaruhi semua bagian kehidupan kita. Seperti kalau tangan kita mengalami luka, maka tentunya seluruh tubuh kita akan merasakan akan luka, rasa sakit yang sama. Apalagi kalau kesusahan itu datangnya bertubi-tubi terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saat ini situasi yang kita hadapi adalah pandemi COVID-19, dan itu memberikan dampak kepada banyak hal. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang mungkin tetap bekerja tapi dia hanya dibayar dengan gaji yang separuh. Ada rumah tangga yang harus bermasalah, suami istri yang bermasalah, oleh karena suami yang tiba-tiba tidak bekerja, dan si istri yang terus marah-marah, menuntut akan supaya kebutuhan dalam rumah tetap harus dipenuhi. Tidak ada sikap saling menghargai, saling menghormati, bahkan mungkin meremehkan satu dengan yang lain. Anak-anak yang juga mungkin terus berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan mereka. Biaya sekolah, biaya tentang kebutuhan hari-hari. Semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau ada dalam keluarga kita masing-masing di masa saat ini, itu membuat fisik kita lemah, tetapi juga mental kita menjadi lemah, bahkan juga rohani kita. Semuanya mempengaruhi akan segi kehidupan kita. Ada banyak orang yang mengalami keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mampu untuk berdiri. Dia tidak mampu untuk bertahan. Apalagi kalau kehidupannya jauh dari Tuhan. Apalagi kalau kehidupannya hanya kembang kempis. Hanya pada saat-saat tertentu saja baru dia cari Tuhan. Pada saat dia butuh saja baru dia berdoa. Pada saat tertentu saja baru dia datang dan muncul di gereja. Sampai ada istilah bahwa ada kapal selam yang selalu muncul pada hari Natal, pada hari Paskah. Mungkin di Bararata juga Bapak Ibu Saudara pada waktu perayaan Paskah kemarin. Banyak orang yang mungkin walaupun ibadah masih dari rumah. Dan banyak yang bilang saya harus ibadah di hari Paskah. Karena apa? Ini hari khusus. Tapi di hari-hari lain kita berasa seperti kita nggak butuh Tuhan. Sehingga kalau kita ada dalam situasi-situasi yang sulit, kita nggak tahu bagaimana kita harus menyandarkan hidup kita. Kita nggak tahu bagaimana kita mau menyandarkan persoalan kita. Kita nggak tahu, dan seringkali kita menyalahkan Tuhan, bahkan juga menjauhkan diri dari Tuhan. Umat mengalami hal yang sama Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ketika mereka pulang dari tanah pembuangan, mereka melihat bahwa hidup mereka adalah sebuah mujizat. Dikatakan bahwa mereka seperti mimpi. Karena apa? Karena mereka melihat Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Mereka melihat bahwa Tuhan menjadikan
dirinya, Tuhannya, sebagai sandaran kehidupan mereka. Dan pemulihan itu adalah inisiatif, betul-betul idenya, tindakan itu sungguh-sungguh datangnya dari Allah, bukan datang dari manusia. Allah melihat akan keadaan umatnya, dan Allah menyatakan kuasanya, dia mau memulihkan akan umatnya. Umat merasa bahwa keadaan mereka seperti orang yang berada di tengah batang air tanah Negeb, di daerah gurun pasir yang sama sekali kering, tidak ada air. Hanya mujizat saja yang bisa membuat tempat itu bisa jadi air. Mereka membayangkan kehidupan mereka seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Tuhan, pemulihan Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan ada dan Tuhan mau menyelamatkan umatnya. Pemulihan itu membuat mereka bersorak-sorak, mereka gembira, bahkan mereka tertawa dengan sukacita. Mereka membayangkan bahwa kami seperti orang yang menabur benih dengan air mata. Kami seperti orang yang sedang berjalan maju. Dan ketika kami berjalan maju, kami berjalan dengan tangisan. Tapi akhirnya kami menuai sebuah sukacita yang besar. Kami melihat bahwa hasil kerja kami, usaha kami tidak sia-sia. Ada pemulihan yang luar biasa dan itu Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini mungkin kita juga sama-sama membayangkan, Tuhan, kapan keadaan kami juga dipulihkan oleh Tuhan? Kapan situasi kami juga dipulihkan oleh Tuhan? Mungkin ada yang bilang gini, air ini sudah sampai di batang leher. Tapi pertolongan Tuhan itu nggak datang-datang. Ada seorang ibu yang ketika tenggelam, kemudian air datang dan dia terus naik di atas rumah. Dia berjuang untuk menyelamatkan dirinya. Dia naik ke atas rumah, datang pertolongan yang pertama datang. Dia bilang gini, nanti pasti saya percaya Tuhan yang akan datang dan menolong saya. Datang pertolongan yang kedua, orang-orang bilang, Bu, mari ikut bersama dengan kami supaya ibu selamat. Enggak, pertolongan itu akan datang dari Tuhan untuk saya. Air terus semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dia terus mengatakan pertolongan itu akan datang dari Tuhan. Sampai pada akhirnya dia tenggelam. Dan pertolongan yang dia harapkan itu tidak pernah datang. Apa betul pertolongan itu tidak pernah datang, Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Pertolongan Tuhan sudah datang. Ketika orang datang dengan tawaran pertama, tawaran kedua untuk memberikan pertolongan kepadanya. Tapi dia selalu mengeraskan hati. Dia selalu berpikir bahwa pertolongan itu adalah Tuhan yang harus turun dan menunjukkan mujizatnya. Padahal mujizat sedang terjadi di hadapan mata. Kalau kita lihat kehidupan kita semua sampai pada hari ini, kita adalah orang-orang yang di tanah Negeb. Dan kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu adalah karena apa? Mujizat Tuhan semata. Melalui firman Tuhan hari ini ada dua pelajaran penting yang Bapak Ibu Saudara dan saya bisa ambil. Yang pertama, untuk bersandar kita membutuhkan sandaran yang kokoh, yang kuat, yang teguh. Dan sandaran yang kokoh dan kuat dan teguh itu hanya ada di dalam Yesus. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya dalam situasi seperti ini, saya mau cari si A, saya mau cari si B, saya mau cari orang-orang yang saya bisa andalkan dalam hidup saya. Hanya Tuhan satu-satunya adalah sandaran yang kokoh, yang tidak pernah berubah di dalam dia punya hidup. Dia tidak melihat keadaan dulu Bapak Ibu Saudara dan saya seperti apa. Justru ketika dia melihat kita semakin lemah, dia datang dan memulihkan keadaan kita masing-masing. Di dalam kelemahan-kelemahan kita lah, justru di situ Allah hadir dan menopang Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam kelemahan kita lah,
Allah berinisiatif untuk supaya menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pemulihan itu membuat kita semua bersorak-sorak. Pemulihan itu membuat kita semua bersukacita. Karena kita melihat apa yang terjadi dalam hidup kita adalah keajaiban semata. Apa yang terjadi dengan hidup kita adalah betul-betul mujizat Tuhan. Seberapa besar Bapak Ibu Saudara dan saya mengatakan bahwa hidup saya ini adalah karena Tuhan. Karena saya bersandar kepada Tuhan yang kokoh, kuat dan teguh. Dan karena dia kuat, dia teguh, dia kokoh. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan kita masing-masing. Di dalam kelemahan kita dia datang dan menolong kita. Kalau manusia Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dia lihat. Kalau dia mau memberikan pertolongan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, dia lihat dulu kira-kira menguntungkan enggak. Dia tergantung dulu situasi hatinya. Situasinya hatinya baik, dia mau menolong. Kalau situasi hatinya enggak baik, dia bilang nanti dululah. Nantilah. Atau dilihat orang dulu. Kira-kira ini orang ini pantas enggak saya tolong. Dia pilih-pilih. Satu suku kah? Satu agama kah? Satu sifat dulu dengan saya kah? Kawan jalan dengan saya, cocok nggak dengan saya? Baru dia tolong. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam gereja kalau kita disatukan, kita baru bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Kita disatukan dalam satu meja perjamuan kudus. Kita adalah orang-orang yang sama, duduk bersama makan roti dan anggur yang sama. Tuhan yang menyatukan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ada yang berbeda. Tapi kalau dalam gereja kita bentuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, suku A, suku B, suku C. Kita pilih-pilih orang untuk melaksanakan cinta kasih kita, kita bangun tembok-tembok sendiri. Sama artinya kita sendiri membangun kelemahan-kelemahan dalam tubuh kita. Kita membangun kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Bukan bersandar kepada Tuhan, tapi kita bersandar pada keinginan dan kemauan diri kita sendiri. Tapi bersandar kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak melihat siapa Bapak, siapa Ibu, siapa si A, siapa si B. Pemulihannya sungguh adil ketika pertolongannya mau dinyatakan kepada kita semua. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bersandar kepada Tuhan adalah dalam seluruh perjalanan hidup kita. Semasa kita berjuang, kita menabur, sepanjang kita melangkah ke depan, pengharapan kita hanya Tuhan satu-satunya. Kita berjalan ke depan, ada banyak yang kita inginkan, yang kita rancangkan. Kalau orang yang gak punya Tuhan, dia akan selalu khawatir, dia takut, dia bingung Bapak Ibu Saudara. Aduh besok saya makan apa ya? Aduh nanti anak-anak saya sekolahnya bagaimana ya? Bahkan ada orang tua yang kalau dia mau mati dia mikir, nanti anak-anak saya kalau saya mau mati mereka bagaimana ya? Kubur saya dibuat bagus enggak ya? Puting beliung sendiri, sakit kepala sendiri. Menciptakan keadaan yang belum terjadi. Seperti orang yang tidak punya iman. Berjalan ke depan firman Tuhan hari ini. Kamu fokus, kamu lihat bahwa apa? Bersandar kepada Tuhan. Orang yang menabur dengan air mata, orang yang menabur dengan tangisan, orang yang berjalan dengan sulit sekalipun. Kalau dia tetap fokus, saya bersandar kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan, kamu akan pulang dengan berkas-berkasnya. Kamu akan pulang membawa sorak-sorai. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di masa-masa sulit ini. Kita hanya punya pengharapan satu. Yesus satu-satunya sandaran dalam hidup saya. Saya tidak takut. Saya tidak gentar. Saya tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran saya. Karena saya percaya jikalau Yesus sandaran saya akan berdiri teguh, kokoh dan kuat. Semampu apapun keadaan saya akan berdiri karena Yesus yang menjadi sandaran saya. Tuhan menolong kita untuk terus berjalan ke depan,
menapaki hari-hari yang Tuhan sediakan. Amin. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan menyambut firman Tuhan hari ini dengan mengangkat pujian, "Firman-Mu kupegang selalu." Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu jikalau hari ini kami diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali mendengar firman-Mu. Firman yang menuntun kami, firman yang menghibur kami, firman yang menguatkan kami, bahwa Yesus satu-satunya sandaran dalam hidup kami. Kami sadar ya Bapa, seringkali kami mencari pertolongan dengan kekuatan-kekuatan kami manusia. Kami sadar Bapa, seringkali kami membiarkan kelemahan, kesusahan, kekhawatiran, ketakutan menguasai kami. Tapi hari ini kami kembali diingatkan dan ditegur oleh Tuhan. Jikalau umat-Mu yang baru pulang dari pembuangan, mereka merasakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Ketika mereka merasakan bahwa semua yang ditaburnya, semua yang mereka jalani sekalipun dengan air mata, sekalipun dengan tangisan, tapi Tuhan melihat itu semua dan Tuhan memulihkan keadaan mereka sehingga mereka bersorak-sorai. Maka biarlah itu juga yang terjadi dalam hidup kami masing-masing. Kami belajar untuk percaya. Kami belajar untuk menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini kami sedang menangis, sekalipun hari ini mungkin air mata kami terus tumpah, tapi tolong kami supaya kami tidak goncang. Tolong kami supaya kami tetap bersandar pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Berkati kami semua yang membuka hati dan mendengar firman-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dengan kehidupan, pergumulan, tantangan, dengan persoalan-persoalan kami. Biarlah pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan memulihkan kehidupan kami. Hari ini kami mau bersatu hati dan mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk penyelenggaraan pemerintah dari pusat sampai ke pelosok, sampai ke daerah terpencil khususnya Provinsi Bali dan Denpasar. Kami berdoa bagi TNI dan Polri, DPR dan MPR. Tuhan tolong biarlah kiranya pemimpin-pemimpin kami, baik yang dalam pemerintahan, baik yang ada di TNI, Polri, di DPR, MPR,
Tuhan pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil adalah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi korban bencana alam yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tolong Tuhan, mereka butuh pemulihan Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan-Mu menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Kepada orang-orang yang sungguh meminta pertolongan dan bergantung kepada Tuhan. Kuasa-Mu Engkau nyatakan, pulihkan kepada keadaan mereka, hiburkan hati mereka. Kerusakan yang terjadi di tempat-tempat tertentu, Tuhan tolong supaya dengan bantuan pemerintah bahkan banyak orang yang menjadi saluran berkat. Keadaan itu boleh diperbaiki dengan baik. Kami berdoa bagi pergumulan tentang pandemi COVID-19 di seluruh dunia, di Indonesia dan khususnya di Bali. Tuhan tolong, biarlah kami belajar untuk menguasai diri kami masing-masing, mengontrol kesehatan kami masing-masing, mengikuti prosedur kesehatan yang harus kami ikuti. Dan jikalau kami mau menjalani vaksin, Tuhan kuatkan kami, berikan keberanian bagi kami untuk melakukannya. Karena kami percaya tubuh kami, hidup kami ada dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang Tuhan pakai. Tim medis yang menjalani proses vaksin di mana-mana tempat, khususnya di Bali. Biarlah mereka dimampukan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan seluruh gereja dengan berbagai denominasi. Biarlah gereja-gereja ini boleh bertumbuh berkembang. Sekalipun beberapa waktu yang lalu ada peristiwa pemboman di gereja katedral di Makassar. Tapi kami tahu Tuhan terus bekerja. Pekerjaan Tuhan tidak terhenti oleh karena orang-orang yang punya niat-niat tidak baik, yang berusaha menghalangi pelayanan-Mu. Kami percaya Engkau terus menumbuhkan kami, memberikan semangat kepada kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi melalui apa yang kami terima daripada Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa bagi majelis sinode GPIB dan mupel-mupel di GPIB dan seluruh pendeta-pendeta, diaken penatua di lingkup GPB dari sinode sampai ke jemaat-jemaat pelosok di pos-pos Pelkes. Kami berdoa bagi PGIW dan PGI. Tuhan berkati supaya setiap orang yang dipercayakan untuk melayani Tuhan dalam jabatan kami masing-masing, kami mengerjakannya dalam kerendahan hati, dalam ketulusan hati. Biarlah kami persembahkan semua yang terbaik hanya untuk Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa bagi warga jemaat GPB Maranatha dan Pasar. Tuhan berkati mereka semua yang ada di rumah masing-masing. Tuhan melihat keadaan kami masing-masing. Tuhan menjawab dan memberikan apa yang kami butuhkan. Khususnya mereka yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Yang bersyukur atas berbagai perkara yang terjadi, Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi kami semua yang sudah melayani pada hari ini, baik majelis, baik kantor, prokantor, organis, pianis, tim multimedia, tim sound system, semua yang bekerja hari ini untuk rumah Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati dan menerima pelayanan kami sebagai dupa yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Ampunilah dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita masuk dalam pengucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Muda Mudi 161 bait 1 dan 2. Bukan karena kebajikan hidupku, bukan persembahanku, dan bukan pula hasil perjuanganku. Allah mengampuni kesalahan umatku oleh karena kemurahan-Nya, melalui Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu dan tiada hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami baru saja membawa persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Tuhan, kiranya persembahan syukur kami ini berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah jemaat ini. Dan Tuhan Yesus, kami mohon ajarilah kami untuk tahu memberi yang terbaik untuk Engkau dan untuk sesama kami. Inilah kami Tuhan Yesus,
Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam warta keluarga. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta Jemaat hari ini, Rabu tanggal 14 April 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada ibu bapak jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada ibu bapak warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Luciana D. Salawane yang telah berkenan melayani dan memberitakan firman Tuhan pada ibadah keluarga hari ini Rabu 14 April 2021. Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengasihi dan memberkati di dalam kehidupan dan tugas pelayanan. Demikian warta Jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya.